Pajak dipungut harus berdasarkan proporsional. Pasti Badung, podcast siswa Global G Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Halo semuanya, selamat datang di Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Nah semua, kali ini saya lagi bareng Forum Bela Negara FBN RI Bali, Provinsi Bali. Dan pas banget saya lagi bareng ketuanya ya, ketua forumnya Ya, Bapak Bagus Parta. Ya, Bapak Bagus Parta. Kita panggil Pak Bagus saja ya. Pak Bagus. Sebelumnya, Arum mau ngucapin terima kasih banyak ya Pak, karena mau datang, meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Sama-sama di Arum. Iya. Saya bangga sekali sama SMK TI Bali Global. Hari ini saya diundang, berarti dapat amanah. Iya, benar. Ya, mungkin kita langsung ke topik aja deh Pak Boleh. ya. Oke, kita mulai langsung ke topik ya teman-teman. Tapi pertama nih Pak, sekarang kan kita beberapa hari ini bisa dihitung hari kita akan merayakan hari kemerdekaan kita ya, Ya, yang betul. ke-80. Tapi ya kenapa saya itu merasakan kemerdekaan tahun ini tuh sedikit sepi Pak dari sebelum kemerdekaan sebelumnya. Oh, Mungkin gitu. gimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Kenapa gitu sedikit sepi aja? Iya, iya. Jadi adik-adik generasi muda pada umumnya jujur sekali ya, Iya. seperti kertas putih. Jadi jujur sekali. Kami sangat mengapresiasi sekali kenapa sepi. Ya mungkin suasana ke-80 ini sepertinya rutinitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena memang ada beberapa keputusan di pusat itu masyarakat banyak yang bertanya. Jadi mereka kadang-kadang seperti apatis. Itu menyebabkan barangkali itu sepi. Seperti itu, Harum. Seperti itu. Iya, ya. Berarti gara-gara hal itu, saya dari Arum sendiri ngerasa ini. Dulu tuh kayak emang kerasa banget di sekitar vibes-nya bakal 17-an nih. Kalau sekarang tuh ya normal gitu loh Pak. Betul. Nggak ada yang spesial gitu. Jadi karena itu kita tetap memang harus senantiasa mengimbau kepada seluruh masyarakat, kita bersama semua memang harus mengetahui, mengingat tonggak-tonggak sejarah itu. 17 Agustus adalah proklamasi, apalagi yang ke-80. Iya. Sudah sangat-sangat dewasa sekali. Bener. Kita berharap pemerintah dalam kebijakannya yang sangat dewasa ini memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat. Iya. Jangan sampai sepi-sepi saja. Oleh karena itu, bila mana kebijakan tersebut memberikan respon yang positif untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, nah akan disambut dengan gegap gempita sehingga suasana perayaan Hari Proklamasi, hari-hari bersejarah bangsa kita tidak sepi seperti itu. Seperti itu. Iya, benar. Nih, mumpung udah langsung ke negara-negara kita Pak ya, karena kemeriahan Hari Kemerdekaan, mungkin Arum langsung masuk ke topik-topik yang santai ini. Di sini kan ini udah banyak banget beredar isu-isu di medsos nih Pak tentang bendera One Piece. Oh, Iya, Bapak tahu kan tuh? Ya, yang saya ikuti sekarang, juga. Ya, lagi viral di media sosial. viral banget. Gimana? Terutama generasi muda ya, viral Benar, banget. generasi muda atau sekarang disebutnya Gen Z, Pak. Ya, Gen Z, kan? betul. Gen Z itu lagi bener-bener selalu ngebahas mengenai bendera One Piece, tentang pemberontakan menggunakan bendera One Piece terhadap pemerintah Indonesia. Ya, mungkin bisa Bapak berikan tanggapan gitu, ya. komen tentang isu-isu ini, Pak. Ya, tentu dalam tanda kutip ya, Ya. pemberontakan atau dalam tanda kutip pembangkangan itu sesungguhnya adalah kecintaan dari generasi muda Gen Z kita atau seluruh rakyat. Kenapa sampai itu dikibarkan bendera dan tanda kutip seperti itu? Tetapi juga kita disadari bahwa bendera itu berkibar di bawah sang merah putih. Iya, Itu sebenarnya adalah rasa cintanya tersebut sebagai bentuk untuk pengingatan, untuk mengingatkan kepada pemimpin kita bahwa dalam setiap kebijakan itu harus memang pro rakyat, Benar. harus memang adil, Benar. sesuai dengan makna proklamasi. Proklamasi adalah kemerdekaan. Benar. Kemerdekaan, mahardika itu kebebasan bertanggung jawab untuk menentukan nasib sendiri untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat. Itu kita bersama mengapresiasi sebagai pengibaran bendera tersebut adalah karena rasa cintanya kepada bangsa, maka mereka mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Iya, Seperti benar. itu. Jadi Bapak, dari tanggapan Bapak tuh nggak ada negatif berarti ya? Tidak ada. Karena, itu kan termasuk
sedikit benar-benar gede nih Pak, isunya Iya, kan betul sekali. anak muda biasa lah Pak, mereka tuh kayak kertas putih langsung menyuarakan apa Iya, isi hati betul. mereka gitu. Jadi emang banyak banget yang selalu bilang kayak nggak usah ngibarin bendera merah putih gitu. Iya. Betul. Udah, Jadi saja. dia Harum jujur sekali, seperti cerminan generasi muda, sangat Iya, jujur benar. sekali apa ada dalam hati, dalam pikiran ketika membaca situasi di pemerintahan, di situasi berlaku di masyarakat yang kadang-kadang nyeleneh itu, yang tidak sesuai dengan harapan cita-cita Bener. pendahulu founding father kita dalam mendirikan negara ini, yang tidak sesuai karena mereka jujur, punya integritas yang murni. Jadi generasi muda itu di samping jujur, mereka integritas Benar banget. dan idenya itu murni, Bener. putih, jujur mereka sampaikan. Itu salah satu bentuk cinta mereka. Mereka menyampaikan itu, mengingatkan kepada pemimpin pusat maupun daerah. Seperti itu. Oke. Jadi dari Bapak ini positif lah ya, gimana tanggapan anak muda terhadap ini, aman berarti. Aman. Ya. Lanjutkan itu, idealisme itu lanjutkan untuk menjadi parameter pemerintah ketika membuat kebijakan, jangan sampai mengingkari, menginjak-injak daripada amanah yang sebenarnya. Benar, soalnya kan ini kan emang kenapa ada bendera One Piece ini kan karena bentuk pemberontakan ya Pak ya Betul. terhadap pemerintahan kita gitu, Iya. yang sekarang lagi rame kan Pak. Betul. Ya, jadi dalam tanda kutip itu masyarakat kita, terutama generasi muda itu, mereka sudah melek. Iya, sudah Karena benar. informasi digitalisasi dalam era globalisasi ini kan terbuka, Benar, cepat tembus banget sekarang. batas, tidak ada batas-batas. Benar. Bagaimana yang terjadi di luar, mereka bisa adopsi, kemudian mereka bisa tunjukkan, tampilkan. Tetapi kita bersama, karena kita cinta ya, kita Ya. sudah sepakat ini, cinta NKRI, Benar. cinta Republik ini, maka kita memang harus memiliki sebuah filter. Karena begitu arus globalisasi yang begitu deras, digitalisasi yang masuk sampai ke milik-milik pribadi, handphone dan juga jenis media lain, kita memang harus pintar-pintar juga menyaring, menseleksi bahwa dalam rangka untuk mengokohkan eksistensi bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, memang kita memiliki dalam diri kita upaya dan bekal bahwa apa yang harus dilakukan yang lebih baik ke depan. Ya. Apa yang tidak boleh dilakukan yang bisa merusak tatanan maupun senasib sepenanggungan maupun rasa kebangsaan kita. Jadi oleh karena itu adik-adik sudah cerdas, generasi Benar, Gen Z. ya. Sudah mengerti. Oleh karena itu maka kita bersama mengharapkan mari kita saling mengingatkan dan memberikan edukasi yang baik dan benar. Ya. Nah karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada generasi muda telah mengingatkan dengan mengibarkan dalam tanda kutip pembangkangan seperti itu, mengingatkan kita bersama untuk kita memang satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Tetap merah putih yang di atas. Benar, jadi guys, bendera One Piece itu oke kita untuk mengingatkan para pemerintah untuk semakin melek ya, Betul. terhadap sekarang gimana kondisinya. Betul sekali di Arum, betul. Oke, selanjutnya nih, mumpung lagi bahas kemerdekaan ya Pak ya. Iya. Jadi sekarang ini lagi ada isu sama seperti One Piece yang boom tentang di media sosial tentang animasi merah putih One for All. Iya. Tuh. Jadi sebuah animasi yang emang dikeluarkan untuk merayakan kemerdekaan kita yang ke-80 ini yang nanti bakal ditayangkan di bioskop tanggal 14. Nah, di sini kan sudah ada trailernya Pak ya. Jadi Ya, kita betul. sudah tahu nih kebetulan Arum dari jurusan DKV Desain Komunikasi Visual yang memang mempelajari tentang animasi juga nih Pak. Animasi, tentang gimana kualitasnya itu dan terbilang bukannya ini gimana, bukannya merendahkan juga, cuman dari perspektif penonton, Arum penonton kan melihat sebelum animasi merah putih ini ada namanya animasi jumbo kan Pak. Iya. Itu kan emang terbilang sangat kualitasnya ya Pak ya. Iya. Itu dah di sini tuh lagi kontroversial nih Pak di media sosial karena
Emang yang Merah Putih One for All ini animasinya itu kan ditayangkan katanya untuk ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan, dan banyak beberapa di atas pemerintahan mengatakan kalau emang mau ngedukung memeriahkan Hari Kemerdekaan, ngedukung Indonesia tuh yang tonton Merah Putih for All. Cuman ya anak muda tuh banyak yang mengkritik itu Pak, kualitasnya. Gimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Jadi kita ikuti juga. Jadi pertama mengapresiasi banget kepada karya-karya anak muda ini dengan ada film animasi sebagai suatu kemajuan teknologi informasi yang visual ya. Iya benar. Jadi penghargaan seperti itu memang patut kita juga setiap komponen bangsa, lebih baik kita di forum bela negara sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan. Itu salah satu bentuk positif, mengingatkan juga cerita di dalam animasi tersebut yang duluan Jumbo, kemudian ada untuk Merah Putih. Merah Putih. Nah, yang Jumbo itu kan pesan-pesan kita tangkap ya, pesan-pesan dalam cerita tersebut itu positif. Jadi buat pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah. Kenapa? Karena mereka diberikan kepercayaan kan amanah. Jangan sampai kepercayaan amanah diberikan sesuai dengan ilustrasi di dalam animasi dalam Jumbo tersebut sampai mengeberi daripada rakyat. Rakyat berjalan sendiri dengan penderitaannya tertatih-tatih, tetapi pemegang kebijakan sesuai dengan programnya yang kadang-kadang tidak nyambung. Jadi karena itu ilustrasi yang positif. Itu pelajaran buat kita bersama, lebih-lebih para pengambil kebijakan, sehingga apa yang merupakan program dari pemerintah itu betul-betul menyentuh dalam rangka untuk mensejahterakan, mengetahui apa yang diharapkan hati nurani rakyat, pendidikan, kesehatan, pertanian, atau kebutuhan pokok misalkan, seperti itu. Jadi bagus sekali cerita Jumbo itu. Itu. Ya, sekarang kan kita ngebahas Merah Putih One for All nih Pak ya. Jadi di sini tuh anak muda itu kenapa mempersalahkan ini? Karena kualitas animasinya terbilang bagus, cuman tidak terlalu bagus itu Pak. Itu maksudnya gimana? Saya di sini katanya dengar-dengar emang untuk biaya produksi film ini mencapai miliaran Pak. Itu gimana sih tanggapan Bapak gitu? Saya anak muda sekarang kan banyak yang mempersalahkan itu ya, kayak ngapain nonton itu gitu. Gimana ke anak mudanya? Ya, jadi sekali lagi anak muda ini memang jujur sekali. Dia yang besar begitu seperti itu adanya ya. Itu memang memberikan pelajaran bagi kita, karena sekarang ini kompetisi kan begitu ketat. Jadi mereka bisa menampilkan hal yang terbaik dengan biaya yang sama misalkan, atau malahan dengan biaya yang lebih murah, tapi dengan kualitas, dengan kemampuan anak muda yang berkreasi inovasi dalam animasi tersebut, saya pikir juga perlu dievaluasi. Iya benar. Perlu dievaluasi ya. Dengan biaya seperti itu bisa lebih baik, benar Pak. Bisa lebih berkualitas, memberikan pesan-pesan yang lebih unggul dan menyentuh. Nah, itu perlu dipertimbangkan dan evaluasi. Jadi saya sama pikiran saya seperti generasi muda, karena jujur ya gimana untuk ke depan, mari kita tampilkan yang terbaik. Ya, untuk bangsa juga kan Pak ya, ini kan juga untuk identitas bangsa kita, bahwa kita Indonesia bisa. Kita bisa. Benar, oke. Lanjut nih Pak. Jadi sama, masih dengan topik yang sama. Di sini Arum itu ada suatu lelucon, atau sekarang anak Gen Z itu bilangnya memes gitu. Leluconnya kayak gini. Ya, apa itu? Mungkin nanti editor bisa tambahkan di layar. Ini di mana bumi dipijak, di situ aku kena pajak. Iya, benar banget. Bapak tahu kan ini lagi rame nih. Ya betul, viral banget itu. Viral banget. Di mana bumi dipijak, di sana kena pajak. Iya. Pajak memang tujuan adalah dalam rangka untuk menggali sumber pendapatan negara. Itu pajak. Nah, pajak bumi dan bangunan itu kan kebanyakan milik rakyat ya, masyarakat. Sebenarnya juga ada pajak pendapatan bagi para pengusaha. Tentu dalam kebijakan pengenaan pajak harus proporsional. Yang kaya tentu harus dikenakan lebih besar. Benar, ya benar. Karena memang mereka mendapatkan fasilitas, mendapatkan kebijakan, kemudian juga mendapatkan goodwill pemerintah. Misalkan pengelolaan sumber daya alam
tambang saja begitu besar Indonesia, terbesar di dunia. Iya, Nikel, emas, bauksit, batu bara, minyak dan lain sebagainya. Harus PR pemerintah. Mereka menggali potensi alam. Alam itu kan milik negara, milik seluruh rakyat. Ya, benar. Tapi kalau dikelola, maka banyak konglomerat Indonesia yang kaya-kaya karena mengolah sumber daya alam. Tetapi bagi rakyat rakyat biasa, kita ini rakyat, Benar. dengan menggunakan pajak bumi, di mana langit dipijak kena pajak. Iya. Nah, ini nampaknya perlu dievaluasi juga. Jadi rakyat itu mereka sangat tertatih-tatih, tetapi mereka diprioritaskan untuk kebutuhan pokok pendidikan anak-anaknya. Dan karena itu perlu dievaluasi, perlu ditinjau kembali. Pajak dipungut harus berdasarkan proporsional. Ya, Tentu yang berpenghasilan lebih besar dikenakan. dikenakan lebih besar. Yang tentu standar dipertimbangkan lagi, dibuat kebijakan yang pro rakyat. Iya. Karena itu hadirnya Forum Bela Negara adalah dalam rangka menjaga keutuhan negara. Siapapun pemerintahan yang memegang kepercayaan, Forum Bela Negara mengingatkan. Karena Forum Bela Negara itu ada sepanjang rakyat itu ada. Ya. Sedangkan pemerintahan ini kan hanya 5 tahun sekali dipilih. Iya. Nah, karena itu baik-baiklah pemerintahan yang sedang berjalan untuk pro rakyat. Sehingga mereka mendapatkan kepercayaan yang sebenar-benarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa. bener banget. Bukan segelintir orang. Iya. Jadi Forum Bela Negara berada dalam rangka untuk menjaga keutuhan negara, berdasarkan Pancasila, juga kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Seperti itu apakah sudah adil dan merata? Nah, ini perlu kita bahas bersama. Bener Seperti itu, banget. Dek Harum. Bagus Iya. sekali itu, sangat viral banget. Ya, soalnya sekarang ini di media sosial lagi ya Pak, kan Gen Z kan media sosial ya. Betul. Kan lagi banyak banget tuh isu-isu tentang yang rekening lo Pak, yang 3 bulan kosong diblokir. Tuh, Bapak tahu kan itu? Ya, saya dengar sekarang seperti itu. banyak banget berita-berita yang mengatakan apapun dipajak, ini dipajak. Betul sekali. Ngidupin lagu di kafe, sebuah coffee shop gitu, dipajak. Tuh, intinya banyak hal yang sekarang tuh apa-apa disangkut pautkan dengan pajak dari pemerintah gitu. Iya, betul. Jadi kita bangga dengan SMKTI Global Bali ini, SMKTI Bali Global ya. Bali Global Badung. Badung. Iya, Jadi benar. kita di Badung ini memang terkenal dengan pariwisatanya. Iya. Hadirnya SMKTI ini jadi memberikan kesiapan SDM ke depan yang serba memang sesuai dengan kompetensi negara maju. Iya, Kami bangga. IT. Mahasiswa-siswanya juga, Adik Arum ini sebagai contoh generasi muda yang responsif Iya. terhadap perkembangan. Responsif seperti ini perlu ditumbuh kembangkan, karena ini berada di ranah masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan, sehingga jangan sampai kebijakan itu merugikan masyarakat. Iya. Jadi saya bangga, Forum Bela Negara bangga dengan siswa-siswa seperti di Arum, dan banyak di Arum yang ada di SMKTI Bali Global. Badung. Jadi pertama, tentang apa yang dikenakan pungutan seperti itu, belum lagi pungutan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iya benar. Itu memang betul-betul harus melibatkan masyarakat. Karena sudah ada wakil rakyatnya di lembaga legislatif. Iya, iya. Ketika membuatkan tentang distribusi kebijakan tentang pungutan, rembuk. Ada mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan. Mulai dari Musdus, musyawarah dusun, Musdes, musyawarah desa, musrenbang kecamatan, musyawarah kecamatan. Dilibatkanlah tokoh-tokoh, wakil perempuan, LPM, badan perusahaan desa dilibatkan. Mereka harus tahu kebijakan-kebijakan masyarakat sebelum dikenakan. Harus disosialisasikan terlebih dulu. Sehingga nanti rakyat itu mengetahui, rakyat itu sadar tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya. Juga mereka mengetahui kondisi masyarakat, sehingga kebijakan dibuat berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan, kemudian ketok palu di lembaga, itu betul-betul tidak memberatkan dan tidak berada di luar batas kemampuan rakyat. Jadi masyarakat bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Bahkan kebijakan itu membela kepentingan rakyat, terutama bidang pendidikan, kebutuhan pangan, kemudian stimulan untuk modal usaha, seperti itu, Dek. Jadi oleh karena itu, Adik berterima kasih sekali Forum Bela Negara sebagai partner bersama untuk bagaimana pajak dipungut itu secara berdasarkan proporsional. Iya benar. Ya, kewajaran, Ya wajar. kemampuan, dan betul-betul pajak itu dikumpulkan
disalurkan untuk anggaran pembangunan, Iya, bener. untuk prioritas pemberdayaan Iya. dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat seperti itu. Iya. Itu adik. Seperti itu bagus sekali. Iya. Makasih ya Pak atas tanggapannya, bener. Ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Heeh. Sekarang Bapak tahulah isu-isu yang beredar mengenai sampah, Oh iya. ya itu kan? Tentang persoalan kita bersama itu Iya, ya. ini tuh sampah. bener semua ngomongin sampai dari kalangan orang tua, anak-anak, remaja itu semua mengomongkan ini karena ini emang Betul. boom kan Ya, media betul. sosial Pak. Kita sekali ngomong tuh langsung semua tahu kan Betul. tentang sampah, dimana kayak pemerintah tuh sekarang yang TP Asung tuh Pak, tahu kan Pak? Ya, Ya, betul. pemerintah itu seakan-akan mengatakan sampahmu ya sampahmu gitu loh Pak. Kita disuruh untuk mengurus sampah kita. Kalau dari Arum nih kayak itu nggak adil banget nggak sih Pak? Terbilang kalau emang kita kalau orang Bali kan terkadang punya tebal ya Pak ya. Betul. Ya rumahnya luas tuh bisa menaruh sampahnya. Tapi kalau yang nggak punya nih Pak, misal dia ngekos, ataupun betul. emang rumahnya lingkungannya kecil, di mana dong Pak kita naruh sampahnya? Ya kita apresiasi dengan positif SMKTI Bali Global, Badung. ya Badung. Sampai hal yang memang kebijakan seperti itu memang patut kita ingatkan ya. Benar, Jadi Pak Gubernur menyampaikan seperti itu. Nampaknya ini tanggung jawab pemerintah itu tetap melekat ada dan wajib. Ketika Bapak Gubernur menarasikan seperti itu, seolah tanggung jawab ini lepas dari pemerintahan. Padahal itu tanggung jawab bersama. Iya. Pemerintah harus memberikan fasilitas, Iya. infrastruktur, kemudian juga melindungi kepentingan publik dan juga kepentingan hajat hidup orang banyak. Hari ini dan ke depan sampah itu adalah hajat orang banyak. Karena sekali sampah tidak dikelola dengan baik, dicatat dengan baik, itu berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat sekitar, bahkan secara global. Bali ini daerah pariwisata, Iya. harus bersih dan clean. Kerjasama pemerintah, tanggung jawab pemerintah bersama rakyat. Tidak boleh diserahkan sepenuhnya sepihak kepada pemerintah, kepada masyarakat tidak boleh. Iya. Karena itu dibuatlah kebijakan infrastruktur, bagaimana ada tempat pengelolaan sampah. Ada mesin yang sangat bagus kok. Pemerintah perlu studi banding. Sampah itu dalam hitungan sekian menit sudah habis dengan teknologi yang bagus. Jadi alat-alat yang bagus, tempatkan misalkan di tiap banjar teknologi itu. Atau di tiap desa. Iya, benar. Sehingga bisa masyarakat yang produksi sampah itu, baik organik maupun non-organik, bisa diteruskan ke tempat pengolahan sampah yang disediakan fasilitasnya mesin itu oleh pemerintah. Tapi kalau diperintah masyarakat itu sepihak, tanpa dilengkapi dengan fasilitas, sama dengan menyerahkan persoalan itu kepada masyarakat. bener. Ya, apalagi Iya. seperti tadi ya, keluarga yang tidak ada punya telajakan, Iya, Pak. tidak punya karang kosong, Bener. persoalannya pasti akan dibawa ke depan. Karena Iya. sudah ada tenaga di KP ya. Bukan tetapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Itu tugasnya juga kan Iya. pemerintah. Jadi karena itu tetap tanggung jawab pemerintah menyediakan fasilitas. Iya, Pak. Dengan pengolahan habis di tiap banjar atau di desa sudah habis karena ada alat yang teknologi canggih. Sampah organik dipisahkan udah bisa menjadi semacam abu dia. Iya. Apalagi organik bisa diolah menjadi pupuk. Jadi memberikan manfaat buat masyarakat. Jadi oleh karena itu pemerintah tidak bisa lepas tangan. Wajib Iya, Pak. hukumnya memberikan fasilitas. Seperti itu. Ya soalnya kan sekarang tuh itu ada isu yang beredar kayak TKP-nya. Betul sekali, kan, Pak? saya ikuti itu. Betul Iya, sekali. jadi- Dia harus betul sekali. Iya, jadi banyak warga masyarakat tuh bingung dong Pak. Loh, sampahnya kita kemanakan? Nggak Betul. mungkin dong di rumah terus Pak. Tidak Kan mungkin. penyakit Pak. Ya. Betul sekali. Terus mana? Ada yang bilang ya udah sampahnya taruh di depan gerbang TWK. Iya. Kan gitu gimana sih Betul. tanggapan Bapak itu kan benar-benar terbilang kita kan dari rakyat. Betul. Rakyat pasti berpikir kayak pemerintah lepas tanggung jawab dong Pak, kayak Tidak boleh seperti itu. iya kan. Tanggung jawab pemerintah dalam rangka untuk memberikan pelayanan dan fasilitas juga infrastruktur yang terbaik untuk rakyat. Seperti itu. Ya, oke. Mudah-mudahan beliau Pak Gubernur mendengar. Ya, semoga kedepannya ada perubahannya Pak ya. Iya, ada Gimana? perubahan ke hal yang lebih baik tentu di Iya, Arum ya. baiknya. Kira-kira apa lagi ya? Ini luar biasa. SMKTI Global Bali, Iya, luar Badung. biasa. Badung ya. Iya. Luar biasa, jadi sangat responsif sekali. Kami mengapresiasi, Forum Bela Negara mengapresiasi. Forum Bela Negara adalah organisasi Iya, ya di saya provinsi yang memang
punya peran dan fungsi dalam rangka untuk menjadikan organisasi yang mampu mewujudkan terciptanya warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara, memiliki kemampuan bela negara dalam rangka untuk menjaga keutuhan negara. Siapapun pemerintahan yang diberikan amanah, negara Indonesia tetap ada dan berada. Karena pemerintah itu kan 5 tahun sekali dipilih. Sedangkan negara ada selamanya. Sepanjang ada rakyat Indonesia, negara Indonesia harus tetap berada. Iya, benar. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Oke, Mungkin, seperti itu. ya terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan harapan Bapak terhadap negara kita yang tercinta ini, mungkin sedikit kata-kata gitu untuk merayakan kemerdekaan kita ya kan Pak ya, lagi sebentar. Dan mungkin ada sedikit pesan nih Pak mungkin kepada kita SMKTI Bali Global Badung, mungkin Bapak bisa sampaikan harapan dan pesan gitu. Baik, terima kasih. Jadi pertama menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SMKTI Global Badung yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa berkomunikasi di publik ini. Pertama pesan bahwa lanjutkan, tingkatkan. Jadi rasa responsibilitas yang begitu tinggi SMKTI ini. Adik-adik seperti Dek Harum ini, jadi muncul Dek Harum yang hebat di Badung, di Bali pada umumnya, yang memiliki kemampuan teknologi informasi seperti ini. Kemudian yang kedua, suasana kemerdekaan ke-80 ini, mari kita kembali berikhtiar bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini lahir 80 tahun yang lalu. Founding father kita, udah tua. proklamator Soekarno-Hatta. Kita harus di dalam darah dan jiwa kita itu mengalir nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai merah putih. Berbineka tunggal ika, kita menghormati ratusan suku bangsa, ratusan adat, kebiasaan, agama yang berbeda-beda, tetapi kita harus menjaga kesatuan Indonesia sesuai dengan satu cinta tanah air, satu bangsa, dan satu bangsa, bahasa Indonesia. Karena itu mari kita pupuk kembangkan semangat kebersamaan, semangat nasionalisme untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia untuk ke depan anak cucu kita bisa meneruskan cita-cita proklamasi. Belajarlah adik-adik dengan baik. Benar. Kemudian juga tingkatkan kepekaan seperti tadi, responsibilitas adik, kepekaan, karena itu sebagai bentuk kepedulian dan cinta kepada masyarakat, cinta kepada Bali, cinta kepada tanah air. Seperti itu, lanjutkan, tingkatkan. Jadi nggak salah ya guys, FOMO kata ikuti semua isu-isu yang beredar. Itu kan semua. Ikut membela negara ya Pak ya, ikut. Ya benar sekali. Ya, kan? Dulu berjuang melawan penjajah, sekarang bentuk bela negara adalah kita peka terhadap lingkungan dan masyarakat kita. Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat rakyat, ingatkan. Seperti tadi, Jumbo, kemudian merah putih. Seperti itu, kemudian juga pembuang sampah, tanggung jawab bersama seperti itu. Itu adalah bentuk perjuangan kita dalam masa kekinian. Asungkara, SMKTI tetap jaya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Mungkin itu tadi Harum mengucapkan terima kasih banyak Pak karena mau datang, meluangkan waktunya, memberikan amanat ya Pak ya, pencerahan kepada kita. Apalagi Bapak selalu memberikan tanggapan yang positif terhadap isu-isu media sosial yang beredar sekarang, yang dimana para Gen Z itu nganggapnya negatif Pak gitu. Jadi Bapak tetap meluruskan bagaimana bagusnya. Betul. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor. Terima kasih kepada Sriwijaya Kamera karena selalu mensupport kita nih Pak Sriwijaya. Mensupport dari studio dan alat-alat. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Holy Land karena memberikan mic wireless, yaitu mic bagus sekali ini M2S sama alat satu Kami ucapkan terima kasih banyak karena telah selalu mensupport kami. Mungkin akhir kata, salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih ya semua. Terima kasih karena sudah menonton podcast kita. Mungkin untuk selanjutnya kalian kepo-kepo tentang sekolah kita ya Pak ya. Boleh. Dari Bapak juga approve SMKTI Bali Global Badung. Ini bagus, mantap ya Pak ya. Ya benar banget. Mungkin kalian bisa nonton next podcast selanjutnya akan kita undang lagi. Dan kita juga menunggu terima kasih podcast selanjutnya ya Pak ya. Atas kepercayaan ini, terima kasih. Baik. Sukses semua ya. Oke, kata. Om Santi. Om Santi. Om. Terima kasih semuanya. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif,
Pasti kreatif, pasti inovatif.